Selamat datang di Ansor Sekalian Channel. Nah, kembali lagi di program Puber Pemuda Bersuara. Kali ini kok Ana menghadirkan seorang bintang tamu yang sudah sangat fenomenal, tidak hanya di Kabupaten Lamongan, tetapi juga di Jawa Timur, bahkan nasional. Wis luar biasa pokoknya. Beliau adalah kader Ansor yang multi talent. Dia juga pengusaha apa? Pengusaha dangdut yang sudah sering mendatangkan penyanyi-penyanyi tingkat Jawa Timur maupun nasional. Siapakah dia? Tentunya Sobat Puber pengen tahu. Tetap stay tune on channel Ansor Sekalian dan Puber Pemuda Bersuara. Oke rek, ojo ndelok channel iki yen awakmu durung puber. Baik, Cak Narto, selamat malam. Luar biasa. Salaman dhisik, Cak. Ya, Gak apa-apa ya. oke. Iya, Meskipun ya corona tapi insya Allah kita sehat ya, Cak ya. Alhamdulillah. Yakin kudu sehat. Yakin. Cak Narto, terima kasih sudah menyempatkan datang ke studio Ansor Sekalian Channel ini. Tapi malam ini memang tidak mengganggu aktivitas Cak Narto kan? Tidak Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak Narto, di sini banyak sekali teman-teman puber yang kepingin mendalami sosok Cak Narto, karena sebenarnya Cak Narto ini kalau dibilang artis ya bisa juga dikatakan artis. Soalnya di YouTube saya ketik Cak Narto Tariwer sudah muncul. Sama merasa artis gak? Ya, itu kan label-label saja tuh. Iya. Tapi kan biasanya artis kan ganteng, sama kan nggak pakai ganteng. ganteng di aku ganteng aja. Kalau semua artis ganteng maka terlalu banyak pesaingnya. Luar biasa sekali. Oke, sebelum lanjut ngopi dulu. Terima kasih ya. Ben, ya omong-omongan cek lu enak gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman puber. Iya. Atau pemuda bersuara itu yang menghadirkan saya di channel Ansor Sekarang ini luar biasa. Dan baru kali ini saya ketemu sama sahabat-sahabat Ansor yang punya studio yang sangat bagus ini ya. Tidak hanya bagus tapi ini sudah lebih VIP. Iya. Yes. 50 juta Cak iki, Cak. Jadi biasanya diwawancarai orang itu rata-rata narasumber itu lebih cakep, lebih ganteng. Ini kalah sama hostnya. Sama hostnya. Dan cenu-cenu dia. Harus KO ini. Oke, Cak Narto. Iya. Cak Narto ini menurut saya yang unik dari Cak Narto itu adalah Cak Narto ini aktif tidak hanya di satu bidang. Di organisasi kemasyarakatan kita tahu lah, jaket rek. Cak Narto Banser ini. Ada juga aktif di parpol juga saya tahu. Yo pengusaha orkes dangdut. Sampai ini nek menurut saya bukan multi talent ya, tapi serakah sampai ini. Nah, tapi oke, nanti aku kepengen semua kita kupas, Cak Tom. Iya. Tapi yang paling aku pengen tahu secara pribadi, awal Cak Narto itu merintis karir jadi pengusaha dangdut. Karena setahu saya waktu saya masih kecil, Sobat Puber, saya masih SD banget, Tariwer itu sudah ada. Dan teman-teman itu mendengarkan MC-nya Cak Narto itu wah kaget. Ini MC kok gak bisa ngomong R. Sama dengan saya sebenarnya. Saya bisa sebenarnya. Ngomong R itu sebenarnya bisa. Cuma orang iso cetok. Ya padha ae, Cak. Gak cetok ya gak iso padha ae. Kalau di wilayah saya namanya pelo itu. Pelo. Gimana Cak Narto? Awal muasalnya, awal Anda meniti karir Tariwer itu gimana? Terima kasih sahabat Anam. Siap. Jadi tidak ada yang pernah saya tutup-tutupi ketika banyak orang yang tanya tentang saya. Ya. Kok bisa ya Cak Narto kemudian
sampai bisa mengenal penyanyi sekelas namanya Ratna Antika. Ikut teman taga. Oh, ada semuanya. Di Facebook ada ya? Ya. Kok tak cek lo ya? Kalau teman di Facebook macam-macam. Karena yang jiplak itu juga banyak. Banyak. Oke, lanjut. Ya, sampai kemudian ada beberapa artis yang awalnya itu ada di perkampungan. Saat itu juga sudah ada yang sampai di tingkat nasional, namanya Cynthia Sari. Jadi kita itu pernah gabung dengan teman-teman macam Cynthia Sari. Sampai ada yang namanya Lia Ledista yang tergabung. Trio Macan. Itu saya tahu tuh. Iya. Lia Ledista. Dulu di kawasan Kinamen tinggalnya, sampai yang kemudian sekarang kalau nggak salah informasinya sudah menikah dengan orang Makassar. Jadi itu Tariwer itu lahirnya tahun 2005. Bukan, jadi saya meniti karirnya begini. Saat saya masih kuliah, itu kan suka dangdut. Oke. Awalnya itu, jadi saya masih kuliah awalnya dangdut. Dari rumah itu nggak pernah naik sepeda motor karena saya tidak pernah nggak punya sepeda motor. Jadi jalan kaki gitu. Jalan kaki langsung naik tunutan namanya. Nunut kendaraan-kendaraan yang muat batu bata untuk sampai ke Sukodadi. Nah, itu baru ikut kuliah. Nah, di situ kemudian saya kok diminta oleh para dosen dulu itu tergabung dalam panti ospek awalnya. Ya, awalnya di panti ospek itu, kemudian saya masuk lagi itu setelah itu 95. Itu kemudian saya punya teman di seputaran kampus itu. Kebetulan ada keluarganya yang jadi artis. Nah, artis kampungan. Namanya kampung. Saya lupa ya. Agak lupa lah. Itu kemudian saya kenal yang namanya Lia Ledista itu masih SMP kalau nggak salah, atau SMA SMP. Kemudian ada yang sekarang juga masih eksis, namanya Laila Bonita namanya. Itu juga masih SMP kalau nggak salah. Nah, ibunya itu teman kuliah, cuma beda fakultas. Kalau saya di Tarbiyah, nah, ibunya itu di Fakultas Hukum. Ibunya. Nah, itu akhirnya mengenal. Pada saat itu awal-awal karir atau membidangi itu, saya hanya menghadirkan acara karaoke. Jadi jenengan ini calo karaoke gitu. Karaoke. Jadi kalau ada orang punya hajat mendatangkan artis, itu lewat Cak Narto. Ya diminta lah, akhirnya tak datangkan. Saat itu karaoke itu tidak seperti zaman sekarang. Maksudnya gimana? Masih berupa kaset pita. Kaset. Iya, kaset yang pita itu. Apa sih namanya itu? Yang muter gini ya. Yang muter itu. Jadi kalau sekarang itu ingin lagu apa kan tinggal nekan tombol bisa. Kalau dulu kan pakai diputer dulu pitanya ini. Iya, jadi antara lagu satu, lagu kedua sampai lagu berapa itu di kaset pita itu diputar. Nah, dulu itu rata-rata artis itu 40.000, paling banyak 50. Zaman itu sudah. Itu 50 itu masuk ke artis berapa, ke Cak Narto berapa? Ya enggak pernah, sampai sekarang enggak pernah saya. Kalau bicara tentang saya cari duit, penghasilan atau memanfaatkan artis di belantika musik hiburan itu enggak pernah. Saya hanya ingin menempatkan posisi saya itu dipercaya. Tapi kan pada setelah itu jadi calo artis karaoke. Kemudian kok bisa kemudian Cak Narto membuat kelompok musik dangdut itu dari mana? Teman-teman ngambilnya, teman-teman pemusik dari mana? Iya, dari situlah kemudian saya dari roadshow-nya itu dari desa A, B, C sampai tingkat kecamatan A, kecamatan B di Lamongan ini, khususnya di seputaran desa saya. Itu akhirnya saya
ditanggap bahasa di job oleh panitia Agustusan. Itu di area basisnya kelompok musik terbesar di Lamongan namanya Nurista. Nah, waktu itu di depan rumahnya pimpinan Nurista itu ada lahan kosong lah, dibuat oleh panitia untuk Agustusan. Kegiatan itu karaoke. Belum musik ya? Belum. Nah, pada saat itu saya yang MC sendiri. Ya, sound sistemnya, sound pendukungnya juga sampai jebol karena tingkatan soundnya itu sound model kayak sound tahlilan gitu. Jadi akhirnya sampai putus, tak bikin tarik wil. Cato. Ya. Cato. Saya itu kalau melihat Cato ibarat saya melihat diri saya sendiri karena saya juga MC, kemudian ya kadang-kadang jadi presenter juga. Ketika saya punya kendala ini, yang saya alami, saya itu mendapat dibully waktu itu, dibully, dilokno. Cak Narto mengalami proses itu enggak sih? Dilokno wong. Kalau soal apa namanya dibully, dilecehin itu biasa. Saya tidak pernah mendengar langsung. Tetapi yang namanya penikmat di lapangan itu kan macam-macam. Antara suka tidak suka kita juga tidak tahu. Tetapi dari situlah kemudian saya tidak pernah punya rasa jealous gitu, atau minder. Yang penting saya tetap baik sama siapapun. Relasi termasuk di teman-teman artis yang sampai sekarang masih baik semua. Iya, tapi kan tidak pernah ada yang ngebully langsung. Ngebully tuh zaman itu nggak ada, kita itu nggak ada HP hasil nggak ada. Tapi kan gini Cak Narto, di masyarakat itu kan yang namanya MC cadel itu kan bahasa Indonesia, bahasa Lamongan ini pelu ya kan. Itu kan di masyarakat masih sangat awam sekali gitu. Kan biasanya MC kan ya artikulasinya jelas A B C R kayak gitu kan. Lah jenengan kok waktu itu dengan keterbatasan nggak bisa ngomong R kok CPD ini gitu. Kalau mic nyanyi. Iya, itu yang kemudian membedakan saya dengan yang lain. Tapi saya tidak terlalu meleteh atau sombong, tidak. Justru itu kemudian saya kemas, saya kelola sebagai bagian dari kualitas. Kualitas dan ciri khas. Jadi setiap orang itu kan bisa nge-MC, setiap orang mungkin bisa orasi, mungkin juga bisa pidato, tetapi tidak mungkin bisa dia pelo. Bisa ngomongnya. Nah, saya karena banyak orang kok secara spontan ketika saya ngomong tarik itu ketawa, itu kemudian menjadi modal dasar saya bagaimana tarik atau tidak bisa R ini berdampak positif. Dampaknya dampak positif terhadap, dan ternyata memang jadi positif beneran. Sobat Puber tahu nggak? Ini aku nggak omong kosong ya. Lihat aja di YouTube Cak Narto Tarik Wir itu muncul banyak artis-artis yang didatangkan itu bukan sekelas, mohon maaf ya, artis lokal Lamongan. Lala Widi kemarin juga ikut sama Cak Narto juga. Dan jenengan istilahnya kan bergaul dengan penyanyi kan gak setahun 2 tahun lah. Ayo Cak. Jadi kalau yang namanya artis itu pasti tidak jauh dengan bahasa cantik. Artis kalau kemudian ada artis elek itu berarti bukan artis. Mesti ada budal tandur ngasak. Kan begitu. Jadi modal dasarnya untuk bisa menjadi artis itu kok betah sampai aja. Awalnya dia harus menunjukkan tentang performanya cantik. Kemudian namanya lagi artis itu juga harus menguasai lagu, punya setidaknya referensinya. Ketika ada permintaan lagu mendadak di live show-nya itu diminta lagu ini minimal bisa. Yang ketiga, selain referensi lagu, artis itu juga mampu menghidupkan, mengembangkan yang namanya panggung. Situasinya kayak apa? Ini yang kemudian
kita kelola bersama-sama dengan artis dan artis merespon dari gayung bersambut antara saya sebagai pimpinan tarik wir dengan artis itu gayung bersambut. Nah, kalau ada si Lala Widi, Ratna Antika, Anjala Agustin, Lina Lina, semuanya adalah bagian dari yang tidak bisa dipisahkan yang namanya sebuah manajemen. Jadi kepercayaan antara pimpinan sama mereka itu. Gitu ya, Cak. Jadi itu ya luar biasa sekali. Ada yang mungkin dilupakan bahwa saya bisa gaul dengan siapa yang namanya cantik-cantik, apa tidak tertarik ya, itu mesti Nartonya orang normal gitu loh. Tetapi sekali lagi saya sampaikan untuk sahabat-sahabat puber ya, atau pemuda-pemuda bersuara ini ya, bahwa saya dengan artis itu tidak pernah ada rasa asmara apapun. Nggak ada. Kecuali netizen. Iya. Iya. Anam ini mesti narono ya. Iya. Kecuali saya menempatkan posisi sebagai pimpinan atau dalam hal ini sebagai orang tuanya. Iya. Mereka adalah anak-anak saya. Mereka harus kita lindungi. Tidak boleh artis-artis panggung itu disamakan dengan pemandu karaoke di kafe. Ya, itu betul. Itu penting. Ya. Termasuk Cato ya, pada saat saya tahu dengan itu sebagai tokoh yang juga aktif di organisasi keislaman. Waktu itu aku mikirnya gini. Biasanya sahabat ya. Biasanya itu kalau orang udah masuk di organisasi kemasyarakatan kan anti dengan dangdut gitu. Iya. Tapi Cak Narto ini ternyata orangnya juga ya gimana ya, kesenian, berkhidmah. Yeah. Dua hal ini bagaimana Cak Narto, semisal ada pandangan Cak Narto ini yo aktif pengajian tapi kok yo gembul mbek dangdutan. Oh, yeah. Bagaimana Cak Narto meyakinkan kepada teman-teman? Kalau saya boleh mengulas tentang sejarah juga, jadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor cabang Lamongan, sahabat Mas Sur ya, pada saat pertama kali sebagai ketua, lalu sekarang kan sudah periode kedua, ya, itu bahkan pelantikan beliau itu di Lamongan, di Kabupaten Lamongan sana itu menghadirkan tarikwir. Iya, versinya religi. Nah, jadi di tarikwir itu ada kekuatan hukumnya terkait kepemilikan atau manajemen tarikwir. Jadi ada religi yang namanya qasidah, atau mungkin sholawatan. Kemudian beda nanti. Kemudian kita juga sudah diberikan legitimasi oleh Dinas Kebudayaan Lamongan yang namanya Orkes Melayu. Khusus nanti tergantung permintaan. Kita juga punya untuk memahamkan, menyepakati sahabat dan masyarakat yang ada di Lamongan dengan kekuatan anggarannya berapa, maka kita juga punya elektron tarikwir. Jadi macam-macam kita klasifikasinya ya. Macam-macam. Jadi gini Cak Narto, tarikwir itu sebenarnya tidak juga melayani panggung-panggung besar. Betul. Artinya mengakomodir kemauan masyarakat yang ingin mengundang tarikwir dengan low budget istilahnya ya. Betul. Budget. Tapi coba Cak Narto berarti buka-bukaan nggak sekali manggung itu fee atau honor yang masuk di Cak Narto berapa? Berarti enggak? Saya berani saja. Jadi tergantung sampai apa mendatangkan tarikwir itu klasifikasinya model apa. Jadi umpamanya elektron misalnya. Iya, jadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pemuda bersuara di sini bahwa tidak ada budget atau harga paten masyarakat yang ingin menghadirkan tarikwir. Jadi tarikwir itu tidak harga punya harga paten. Mungkin ada kelompok musik A, B, C itu harga paten untuk menghadirkan itu sekian puluh juta. Kalau tarikwir enggak. Anda sahabat Anam ini ketika ingin menghadirkan tarikwir, Cak, saya punya uang cuma 1 juta gimana? Oh, bisa saya. Iya, tapi jangan harap
jangan samakan dengan yang panggung besar gitu ya. Cuma 1 juta, berarti saya hanya menghadirkan pemain musik piano saja 1, sama penyanyi 1, MC-nya Cak Narto sendiri. Iya, MC-nya itu pun saya juga masih mikir-mikir. Kalau kemudian berapa ya budget dan lain sebagainya, itu bagian dari apa namanya manajemen perusahaan. Yang harus saya sampaikan, hidup ini kan harus bermanfaat. Nah, saya di Belantika Musik Dangdut Lamongan ini harus saya sampaikan secara jujur bahwa pribadi saya itu tidak punya skill, kemampuan untuk memainkan satupun alat musik, tukang kendang kayak suling atau gitar kayak enggak ada satupun. Saya hanya punya kemampuan bagaimana memanage sebuah perusahaan, kemudian hanya punya kemampuan untuk merubah lagu ini demi kepentingan apa yang harus saya rubah. Untuk ya ada lagu terbaru namanya Jangan Jadi Pendusta Agama. Itu ketika ada masyarakat yang a priori cuek, bahkan pengabaian, membentak anak-anak yatim piatu, nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih sodako sama anak-anak yatim piatu, tidak ada kepedulian sama mereka. Nah, itu kemudian saya ciptakan lagu itu Jangan Jadi Pendusta Agama. Oke, luar biasa sekali sahabat Puber. Oke, Cak Narto, sebelum lanjut boleh ngopi, nyalain rokok. Boleh. Iya. Boleh, ini mah bebas ya. Ya, jadi ini yang kemudian harus saya sampaikan, tidak ada sesuatu yang saya ingin malah ada generasi-generasi seperti saya ini. Jadi jangan pernah minder ketika kita itu membidangi sesuatu. Tapi minderlah, menjauhlah ketika kamu hanya punya keinginan untuk melakukan sebuah penipuan. Iya, betul. Atau setuju. Itu yang sepakat Sobat Puber. Jadi ya buat teman-teman lah, ini bukti nyata. Kalau Cak Narto dia nggak bisa ngomong tapi bisa berkreasi. Ini sebagai bukti nyata bahwa tidak semua kelemahan itu menjadi sebuah kelemahan bagi seseorang itu. Ya buktinya Cak Narto. Saya sendiri juga alhamdulillah belajar dari Cak Narto. Ya bisa nge-MC meskipun nggak bagus-bagus amat kan begitu Cak Narto. Iya. Oke Cak Narto. Saya dengar juga Cak Narto ini aktif di salah satu partai politik. Bahkan beliau ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lamongan PAW waktu itu ya. Iya. Sebab nyalon gak jadi kan. Tahun berapa Cak Narto jadi? Nyalon dulu deh, nyalon tahun berapa? Iya. Kalau soal di PD Perjuangan, ini sahabat-sahabat Puber sekarang juga harus tahu bahwa saya itu masuk PD Perjuangan itu sejak tahun 2000. Tahun 2000 berarti 20 tahun. Nah, 2000 itu pada saat itu posisi saya baru menjadi pengurus wakil sekretaris kalau nggak salah. Wakil sekretaris cabang. Wakil sekretaris anak cabang. Oh, anak cabang. Kecamatan Karanggeneng. Nah, dari situ kemudian saya melakukan sebuah gerakan yang mendapatkan dukungan dari beberapa ranting atau pengurus PD Perjuangan tingkat desa itu, sehingga saya menjadi ketua anak cabang, ketua PD Perjuangan kecamatan. Pada saat itu kemudian itu saya mampu menjadikan PD Perjuangan di kecamatan itu sebagai pemenang. Itu di zaman kepemimpinan Cak Narto. Iya, tahun 2005. Kemudian setelah itu kemudian saya naik lagi ke cabang. Saya naik lagi menjadi wakil ketua bidang organisasi di tingkat kabupaten. Organisasi di tingkat kabupaten 2 periode atau 10 tahun. 10 tahun. Nah, kemudian pada tahun 2004 nyalon. Itu sudah nyalek. Udah nyalek, ya, nyalek tapi masih dalam sistem suara pemenangnya itu nomor urut. Tidak. Oke. Masih nomor urut yang kemudian saya kalah dengan Bapak Saim yang sekarang jadi ketua DPC dan insya Allah juga nyalon sebagai calon Bupati Lamongan 2014.
2020 ini. 20, ya. Nah, setelah tahun 2000 ada pemilu lagi tahun 2009 itu yang kemudian saya jadi PAW itu. PAW-nya itu ada kader PD Perjuangan yang jadi DPR. Saya tidak sebut namanya. Ya. Itu pindah ke partai lain. Oke. Kemudian penggantinya beliau ini ada, tetapi sudah meninggal. Sehingga kalau karir itu harus saya sampaikan bahwa saya tidak menggantikan orang yang pindah partai, tetapi saya menggantikan posisi yang sudah meninggal. Dan itu terjadi pada tahun 2013 sampai 2014, sehingga saya jadi DPR itu setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Kemudian pemilu lagi saya ikut 2014 itu ada pemilu. Itu kemudian saya kalah suara. Kalah bukan kalah dengan calon lain, tapi suaranya itu sehingga saya selisihnya itu kemudian saya pokoknya kalah, tapi saya masih eksis. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berada di staf ahli. Di staf ahli itu sejak tahun 2000 berapa itu ya sekarang? 2015 2017 misalnya. Staf ahli di DPRD fraksi PDI Perjuangan. Nah, karir itu kemudian saya tunjang dengan setiap ada kegiatan-kegiatan partai itu mengundang tarik. Kemudian kegiatan-kegiatan ormas, mungkin Ansor, mungkin Karang Taruna dan lain sebagainya juga mendatangkan tarik. Semuanya saya sampaikan secara terbuka. Mau mendatangkan siapa, modelnya kayak apa, bisa. Iya, manajemennya saya sampaikan. Tidak bisa tak sampaikan di sini, nanti bocor ini juga ini. Ini rahasia perusahaan. Lah emang Cak Narto kalau ada job-job apa politisi gitu, isok ta ngundang artis ya sekelas Jawa Timur itu emang bisa. Jadi saya sampaikan tidak ada arti yang bersifat terikat. Kita itu untuk menghadirkan si A si B sesuai dengan kemauan para pengundang. Ini apakah artis yang diinginkan ini sudah gabung dengan kelompok musik lain pada tanggal itu. Gitu. Nah, kalau belum kemudian dia ingin datangkan contoh Ratna Antika. Ketika tanggal ini sudah dijob dengan kelompok musik A, ya mohon maaf, andai kan bisa ini berarti gilir. Apa pindah tempat, nunggu tinggal jamnya aja. Tapi kalau belum, ketika ditelepon sama Canata atau di SMS dihubungi Mbak Lala Widi atau Anjar Agustin, apa bisa tanggal pasti sih. Pasti datang karena hubungan kita dekat ya. Dekat sama dekat. Tidak ada hubungan asmara loh sekarang ya antara ayah dan bapak itu masih ada yo. Mbak Lala yo gak ngarah gelem lah loh. Jangan begitu, namanya aja rasa itu kan sudah bisa mengubur yang namanya wajah. Iya, masih kalah dengan sebuah rasa. Dan ini wis duwe rasa gak di duit lah ya podo aja. Iya, justru banyak dari para pengundang apa tonggo-tonggo ini sing tambah kintil aku. Biasa lah. Oke.